981 Jangan bicara, itu menggangguku. James Gu masih mencerna apa yang dikatakan Ricky Mo. Ricky Mo menepuk pundaknya, mengangkat kotak itu dari tangannya, dan berjalan menuju Amanda Mu. Amanda Mu dan Charles Mo telah memainkan beberapa putaran dan berakhir. Ricky Mo membawa kotak itu dan duduk tepat di sebelah Amanda Mu. Dia meletakkan kepalanya di telinganya dan bertanya dengan suara pelan, "Kamu kalah berapa banyak?" Dia meletakkan tangan di belakang kursi di belakang Amanda Mu, dengan gerakan lebih dekat. Amanda Mu menoleh dan menatapnya, 40 juta. Ricky Mo tertawa pelan. Tampaknya pertarungan itu cukup besar, dan baru beberapa saat, biayanya 40 juta hanya dalam beberapa putaran. Ricky Mo juga tidak menganggap Amanda Mu kehilangan banyak uang. Itu hanya karena Amanda Mu biasanya tidak boros dan mau menghabiskan uang, hanya saja tidak berlebihan. Ia menghabiskan uang yang harus dihabiskan. Dia juga tahu dengan sangat jelas bahwa Amanda Mu memutuskan untuk membuat Lucy Sen bahagia, hingga membuat dirinya sengaja mengalami kekalahan. Ketika orang lain bermain kartu, Amanda Mu pun berkata kepada Ricky Mo, "Ambil uangnya." Ricky Mo membungkuk, membuka kotak itu, dan mengeluarkan 2 gumpalan uang dari situ. Kemudian meletakkan uang sebesar 40 juta di atas meja dan membaginya. 30 juta untuk Lucy, 10 juta untuk Charles. Meskipun tatapan Amanda Mu masih tertuju pada kartu di tangannya, namun kata-kata itu ia utarakan pada Ricky Mo. Ricky Mo membagi uang untuk Lucy Sen dan Charles Mo. Ketika Ricky Mo membagi uang di antara mereka, ekspresinya tampaknya tidak baik. Tetapi bagaimanapun juga, auranya terlalu kuat, hingga Lucy Sen dan Charles Mo takut terhadapnya. Charles Mo berkata dengan suara yang pelan, "Aku tidak mempedulikan hal ini, kita semua adalah keluarga, tidak perlu melakukan ini." Ricky Mo mengangkat alisnya, dan Charles Mo segera diam dan mengambil uang tersebut dalam keheningan. Lucy Sen juga tidak berani mengambil uang tersebut, lalu berkata dengan hati-hati, "Kita hanya bermain untuk bersenang-senang, kita tidak butuh uang ini." Ricky Mo berkata dengan suara yang terdengar samar, "Ambil saja uang ini untuk bersenang-senang." Lucy Sen tertegun, lalu memalingkan wajah untuk melihat Amanda Mu. Amanda Mu berkedip padanya. Lucy Sen tidak bisa menahan tawa dan menerima uang itu. Ricky Mo menyaksikan Amanda Mu memainkan kartu. Dia hanya ingin menjadi penonton yang pendiam, tetapi Amanda Mu bermain terlalu buruk. Ia bermain terlalu buruk hingga membuat Ricky Mo tidak tahan. Kartu ini, Ricky Mo mengulurkan tangan untuk membantu Amanda Mu mendapatkan kartu itu. Alhasil, Amanda Mu menamparkan tangan Ricky Mo yang terentang, lalu berkata, "Jangan menyentuh kartuku." Charles Mo dan Lucy Sen secara kebetulan juga melihat Amanda Mu. Ricky Mo dipukuli, wajahnya tampak tercengang, tetapi ekspresinya tidak berubah. Lalu dia bertanya dengan lembut, "Apakah kamu ingin minum air?" Amanda Mu merenungkan kartunya sambil berkata, "Jangan bicara, itu menggangguku." Terdengar nada tidak suka dalam nada bicaranya. Charles Mo dan Lucy Sen, yang menonton pertunjukan itu, mengangkat kartu mereka untuk menutupi wajah mereka dan tertawa diam-diam. Ketika James Gu berjalan mendekat untuk mendengar Amanda Mu mengucapkan kata-kata ini, dia tidak bisa menahan diri untuk bercanda, "Amanda, kamu sangat kecanduan sehingga kamu bahkan tidak menginginkan suamimu." Amanda Mu berkata dengan santai, "Kalian para pria adalah penghalang." Ricky Mo memberi James Gu tatapan dingin. James Gu merasa sangat tidak bersalah, ia mengangkat bahu dan duduk di sebelah Lucy Sen. Lucy Sen mengerutkan kening dan menoleh untuk menatapnya, "Penghalang, menjauhlah dariku." James Gu. Joanna Mo memegang sekaleng buah kering di sebelah Ricky Mo di beberapa titik, mengeluarkan kacang mete dan menyerahkannya kepada Ricky Mo, "Papa, makan." Ricky Mo menatap Joanna Mo, menundukkan kepalanya dan memakan kacang mete ke dalam mulutnya dari tangan Joanna Mo. Ketika Joanna Mo melihat ini, dia mengerutkan matanya dan tersenyum, dan memasukkan satu kacang mete ke mulutnya. Kemudian dia menjulurkan leher untuk menyaksikan mereka bermain kartu di atas meja. Tapi dia terlalu kecil dan mejanya tinggi, dia tidak bisa melihat apapun. Ricky Mo mengulurkan tangan dan memegang kedua lengan kecilnya, lalu menggendongnya untuk duduk di pangkuannya. 982 belum mengadakan pesta pernikahan.
James Gu menatap Ricky Mo dengan tatapan iri. Ricky Mo dapat duduk di sebelah Amanda Mu, tetapi dia tidak bisa duduk di sebelah Lucy Sen. Dia memalingkan matanya untuk melihat Lucy Sen, tetapi dia memikirkan apa yang dikatakan Ricky Mo tadi. Apa sebenarnya isi hati Lucy Sen? Kecuali bahwa ia pergi dengan tergesa-gesa sehari setelah kejadian tersebut, selain itu tidak ada lagi yang membuat Lucy Sen khawatir tentang hal itu sampai sekarang, hingga ia tidak ingin bersamanya. James Gu mendesah nafas panjang. Dia berdiri di belakang Lucy Sen, dan Lucy Sen tentu saja bisa mendengar desahannya. Lucy Sen menoleh untuk melihatnya, tetapi tidak menunjukkan ekspresi wajah yang baik, jangan membuat suara. James Gu merasa tidak bersalah, apakah dia membuat suara? Apakah tidak boleh hanya dengan menghela nafas? Lucy Sen juga merasa bahwa dirinya mungkin berkata terlalu berlebihan. Dia mengerutkan bibirnya, membalikkan kepalanya dan terus bermain kartu, tidak lagi melihat James Gu. Di seberang mereka, Ricky Mo memeluk Joanna Mo sambil duduk diam di samping Amanda Mu. Joanna Mo masih memegang kotak buah kering di tangannya, dan matanya terus melirik antara James Gu dan Lucy Sen. Kemudian, dia mengulurkan tangan kecilnya untuk menutupi bibirnya, membungkuk ke telinga Ricky Mo dan berkata, "Papa, Bibi Sen tidak suka Paman Gu." Kotak buah kering di tangan Joanna Mo tidak besar, sedikit lebih kecil dari mangkuk nasi di rumahnya. Ricky Mo, yang dulu tidak pernah menyentuh pekerjaan rumah tangga, sekarang bisa membawa anak kecil. Ia juga tahu bahwa anak kecil tidak dapat makan terlalu banyak buah kering sekaligus. Ricky Mo mengambil kotak buah kering di tangan Joanna Mo dan berkata dengan suara pelan, "Cukup." Pengaruh Ricky Mo sangat kuat, meskipun Joanna Mo masih ingin makan, dia hanya bisa menekan bibirnya dan berhenti dengan patuh. Dia pun memandang Ricky Mo mengambil kotak buah kering dengan cemas dan menyimpannya di atas meja. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, James Gu merasa bahwa pemandangan harmonis dari tiga anggota keluarga Ricky Mo yang duduk di seberangnya sangat mempesona. Dia meraba-raba sakunya dan berniat keluar untuk merokok. Namun, saat telah meraba seluruh saku, ia tidak menemukan sesuatu yang dicari. Dia ingin menghela nafas lagi. Akibatnya, dia hanya menarik napas dan tidak menghela nafas, tetapi dia tiba-tiba menghentikannya ketika dia mengingat kata-kata Lucy Sen. Lucy Sen menyuruhnya jangan membuat suara. James Gu berjalan keluar dengan pelan, bersiap menemui seseorang untuk mengambil sebatang rokok. James Gu mencari seseorang di luar untuk mengambil sebungkus rokok, lalu mulai merokok. Setelah beberapa saat, Ricky Mo keluar sambil menggendong Joanna Mo. Begitu Ricky Mo mencium bau asap, ia mengulurkan tangannya untuk menutupi hidung dan mulut Joanna Mo, mengerutkan alisnya dan memandang James Gu pergi ke tempat lain untuk merokok. Saat James Gu hendak berbicara, namun melihat bahwa Joanna Mo ada di sana, ia pun mematikan rokoknya. "Kenapa kalian keluar?" tanya James Gu. Ricky Mo berkata tanpa emosi, "Amanda ingin makan buah delima. Aku akan pergi keluar dan membeli buah itu untuknya." James Gu tertawa kecil ketika mendengar ini, dan matanya tertuju pada Joanna Mo. "Jika aku tidak pergi saat itu, aku akan menikahinya ketika aku mencapai usia sah, dan anak itu akan lebih tua dari Joanna." Joanna Mo membuka mata hitam yang besar dan cerah, dan bertanya dengan bingung, "Menikah dengan siapa?" James Gu tidak bisa menahan tawa, "Apakah kamu tahu apa itu pernikahan?" "Tentu saja aku tahu, pernikahan berarti bersama. Papa dan Mama sudah menikah, jadi mereka bersama," kata Joanna Mo serius. Wajah Ricky Mo suram dalam sekejap. Joanna Mo pun melihat wajahnya, merasa sedikit takut ketika dia melihatnya. Dia bertanya kepada James Gu dengan matanya apakah dia mengatakan sesuatu yang salah. James Gu tentu saja tahu mengapa Ricky Mo seperti ini. Ricky Mo pernah memiliki akta nikah dengan Amanda Mu, tetapi kemudian diberi akta perceraian oleh Stevie Mo. Kemudian, mereka berencana untuk menikah, tetapi malah bertemu Ken Zhou Li. Mereka belum mengadakan pesta pernikahan sampai sekarang. 983 Aku tidak mau bicara omong kosong. Tidak apa-apa jika pesta pernikahan itu tidak terjadi, lagi pula banyak masalah yang tak terduga terus terjadi. Bahkan sekarang, kesehatan Amanda Mu semakin buruk. Tidak ada hal yang berubah menjadi lebih baik, dan bahkan tidak ada yang berakhir.
James Gu menghela nafas dan mengganti topik pembicaraan, apakah kamu tidak mau pergi untuk membeli buah? Ayo, mari kita pergi bersama. Pada akhirnya, Amanda Mu kehilangan semua uang yang diberikan oleh Ricky Mo. Ia kalah dan uangnya habis karena diberikan kepada Lucy Sen. Pada awalnya, Lucy Sen sedikit gemetar, ia sangat takut mengambil uang Amanda Mu. Ketika permainan sudah berakhir, mereka semua menyelesaikan permainan tersebut, dan bahkan tidak peduli uang siapa yang didapatkan. Di tengah malam, Amanda Mu dan rombongannya meninggalkan tempat tersebut. Dalam perjalanan pulang, Joanna Mo sudah tertidur. Ricky Mo ingin mengambil alih Joanna Mo dari gendongan Amanda Mu. Tetapi Amanda Mu mengerutkan kening, aku bisa menggendongnya. Ricky Mo tentu saja takut bahwa dia akan kelelahan, jadi tidak peduli apa yang dia katakan, dia harus menjulurkan tangan dan langsung menggendong Joanna Mo. Amanda Mu menggerakkan tubuhnya, mundur ke belakang menyembunyikan tubuhnya, dan berkata dengan dingin, aku tidak bisa menggerakkan kakiku, bukan karena tanganku cacat, aku masih bisa menggendong anak itu. Amanda Mu juga tahu bahwa karena alasan kesehatan tubuhnya, temperamennya semakin hari semakin aneh. Dia tidak bisa mengendalikannya. Dan juga tidak ingin mengendalikannya. Semakin pesimis. Dia percaya bahwa Ricky Mo akan benar-benar memberikan segalanya untuk mengobatinya. Tetapi Amanda Mu merasa bahwa dirinya mungkin tidak dapat disembuhkan. Bagaimana menghadapi kematian adalah sesuatu yang dipikirkan Amanda Mu akhir-akhir ini. Charles Mo duduk di barisan depan, mendengarkan gerakan di barisan belakang dengan telinga yang sigap. Mendengar kata-kata Amanda Mu di barisan belakang, dia melirik ke belakang dan tidak berani berbicara. Dia menemukan bahwa orang-orang yang selalu memiliki temperamen yang baik tiba-tiba mulai menjadi keras kepala, dan sifat mematikannya sangat besar. Dia merasa jika Amanda Mu bersikap keras kepala, bahkan tampak lebih mengerikan daripada Ricky Mo. Tekanan udara di dalam mobil sangat rendah, Charles Mo merasa ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi masih tidak berani berbicara. Dia terus memperhatikan suasana di barisan belakang. Tapi setelah Amanda Mu mengatakan kalimat itu, dia tidak mendengar apapun di belakang. Mobil itu terus melaju kembali ke Villa Ricky Mo. Setelah mobil berhenti, tidak ada gerakan di barisan belakang. Charles Mo berpikir sejenak dan berkata, kakak sepupu, Kak Amanda, bagaimana jika aku membawa Joanna masuk ke dalam dulu? Ricky Mo tidak mengatakan apa-apa, tetapi Amanda Mu menjawab, ya. Jadi setelah Charles Mo keluar dari mobil, ia berjalan ke barisan belakang, membuka pintu dan menggendong Joanna Mo masuk ke dalam villa. Charles Mo turun dari mobil, dan pengemudi tentu saja juga dengan sadar turun dari mobil. Hanya ada dua orang di dalam mobil, Ricky Mo dan Amanda Mu. Keduanya terdiam cukup lama, dan Amanda Mu bertanya kepada Ricky Mo, di mana kamu menyembunyikan Kenzo? Sebelum Ricky Mo berkata, Amanda Mu pun berkata lagi, Anik ingin membuat kesepakatan denganmu dan meminta kamu untuk mengeluarkan Kenzo. Kemudian, Kenzo melarikan diri dari penjara. Setelah memikirkannya, aku merasa kamu tidak begitu panik. Jika Kenzo tidak di penjara, dia pasti ada di tanganmu. Kamu menggunakan Eriko untuk membuat Kenzo masuk penjara. Kamu mungkin tidak pernah berpikir bahwa Kenzo sejak awal akan meninggalkan jalan terakhirnya pada diriku, dan aku semakin tidak ingin membuatnya keluar. Kata-kata Amanda Mu mengubah arah bicara, namun, Kenzo juga sangat hebat. Ketika Amanda Mu berbicara, Ricky Mo dari tadi tidak bersuara. Amanda Mu menoleh untuk menatapnya, katakan sesuatu. Ricky Mo masih menunjukkan wajah tanpa ekspresi, aku tidak mau bicara omong kosong. Dia tahu apa maksud dari kata Amanda Mu, dia dapat melihat semua perilaku Amanda Mu. Amanda Mu ingin menyerah. Tetapi dia tidak akan setuju. Entah berapa banyak kata-kata yang diucapkan, dia tetap tidak akan setuju. 984 Jika kamu memiliki kemampuan, kamu akan menggendongku sepanjang hari. Ricky Mo tampak tidak bisa diajak diskusi, Amanda Mu juga tentu saja tidak punya pilihan selain membawanya. Amanda Mu mengerutkan bibirnya dan berkata, sudahlah jika kamu tidak ingin berbicara. Ricky Mo membalik badannya dan keluar dari mobil, ia tidak pergi untuk mengambil kursi roda di bagasi, tetapi langsung pergi ke pintu Amanda Mu, lalu membuka pintu dan menggendongnya. Amanda Mu bergulat dalam gendongannya,
dan berkata dengan tidak senang, kursi roda. Tidak ada kursi roda, Ricky Mo menggendongnya dan berjalan ke depan tanpa menyipitkan mata, dia bahkan tidak memandangnya ketika Amanda Mu berbicara. Amanda Mu tentu saja tidak senang, ia pun berkata, jika kamu memiliki kemampuan, kamu akan menggendongku sepanjang hari, dan kamu tidak akan memberiku kursi roda. Kali ini, Ricky Mo berhenti, menatapnya, dan berkata dengan nada bicara yang sangat serius, mengapa tidak? Heh, Amanda Mu mencibir, tidak ingin berdebat dengannya lagi. Ketika Ricky Mo membawanya ke villa dan berjalan menaiki tangga ke depan kamar, ia menundukkan kepalanya dan menemukan bahwa Amanda Mu sudah tertidur. Pergi keluar untuk makan malam, dan kemudian dia bermain kartu dengan Charles Mo dan yang lainnya begitu lama, tentu saja membutuhkan banyak energi hingga membuatnya kelelahan. Ricky Mo dengan lembut membawanya dan meletakkannya di tempat tidur. Dia duduk di tepi tempat tidur, menatap Amanda Mu dengan tenang. Amanda Mu menutup matanya, wajahnya yang tertidur dengan tenang, dan napasnya sangat lembut. Ricky Mo membungkuk untuk merasakan napasnya, lalu mengangkat kepalanya dengan helaan nafas lega. Setelah beberapa saat, dia memanggil namanya dengan suara yang pelan, Amanda. 1 kali panggilan. 2 kali panggilan. Semua tidak ada jawaban. Ia tidur begitu nyenyak. Amanda Mu saat ini dalam keadaan yang sangat lelah, dan sulit untuk tersadar begitu dia tertidur. Melihat kesibukan hari ini, tidur kali ini harusnya sangat lama. Ricky Mo menggendongnya lagi, membawanya ke kamar mandi untuk memandikannya. Dia akan tidur lebih nyaman dengan seperti ini. Setelah selesai, dia menempatkan Amanda Mu di tempat tidur, dan dia mendengar ketukan kecil di pintu di luar. Saat ini sudah lewat tengah malam. Siapa lagi selain Charles Mo? Ricky Mo menyesuaikan suhu AC, lalu menyelipkan selimut untuk Amanda Mu, lalu bangkit dan keluar. Dia membuka pintu setengah, dan melihat bahwa orang yang berdiri di luar memang Charles Mo. Ricky Mo melangkah keluar dan menutup pintu dengan tangannya. Sebelum Charles Mo berbicara, Ricky Mo pun terlebih dulu berkata, pergi ke ruang kerja. Setelah berbicara, dia memimpin untuk berjalan menuju ruang kerja. Charles Mo mengikuti dari belakang. Begitu memasuki ruang kerja, Charles Mo hendak membuka suara untuk bertanya mengenai Amanda Mu. Tetapi begitu dia berbicara, kata-katanya dihentikan oleh Ricky Mo. Bicarakan tentang masalah di sekolah. Ricky Mo duduk di belakang mejanya, dengan ekspresi serius seperti seorang yang dituakan. Meskipun dia dan Charles Mo adalah generasi yang sama. Tetapi Charles Mo nyaris dibesarkan olehnya. Bagi Charles Mo, Ricky Mo sudah seperti saudara atau ayah. Charles Mo juga tidak keras kepala, tetapi dengan jujur mengatakan tentang masalah di sekolah. Ricky Mo mendengarkan dengan tenang, ekspresi wajahnya selalu datar, entah apa suasana hatinya. Charles Mo telah lama terbiasa dengan sikap Ricky Mo yang seperti ini, dan dia masih membicarakan tentang sekolahnya dengan tenang. Ketika Charles Mo merasa bahwa dia tahu lagi apa yang harus dikatakan, dia mengangkat matanya ke arah Ricky Mo. Ricky Mo masih menunjukkan ekspresi seperti itu, dan Charles Mo bahkan curiga bahwa ia mungkin tidak mengedipkan matanya sama sekali. Pada akhirnya, Ricky Mo hanya mengucapkan beberapa kata, jaga dirimu baik-baik. Meskipun hanya beberapa kata pendek, Charles Mo merasa sangat tersentuh. Bertahun-tahun yang lalu, Charles Mo adalah penyelamat Ricky Mo. Bertahun-tahun kemudian, keluarga Mo mengalami naik turun, dan hanya mereka berdua yang tersisa. Charles Mo mengangguk dengan kuat, kamu juga. 985 pada dasarnya sudah busuk. Setelah Charles Mo selesai berbicara, Ricky Mo tidak segera membuka suara. Ruang kerja itu seketika menjadi hening. Kakak sepupu, Kak Amanda. Saat Charles Mo memandang Ricky Mo, ia malah berhenti berbicara. Dia baik-baik saja, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Ricky Mo sedikit mengangkat matanya, ekspresinya seperti biasa, cukup jaga dirimu baik-baik. Charles Mo mengerutkan bibirnya dan berkata, aku bukan anak kecil lagi, aku sekarang sudah dewasa, ketika kamu seusiaku, kamu bisa berdiri sendiri, dan semuanya harus diukur sendiri. Begitu Ricky Mo mendengar ini, ia sedikit terharu. Usianya baru 11 tahun ketika ibunya mengalami kecelakaan.
Setelah diselamatkan, dia setiap hari mengalami mimpi buruk dan tidak bisa tidur atau makan. Semua masalah itu bukan sesuatu yang bisa ditanggung saat seusianya. Ketika semua pikirannya hilang, dia bertemu Amanda Mu. Nasib Amanda Mu lebih buruk darinya, dan tidak ada seorang pun di keluargamu yang mencintainya. Tetapi ibu Ricky Mo mencintai dirinya, ia menyerahkan seluruh hidup untuk ibunya. Dengan pemikiran ini, ada banyak alasan untuk bertahan hidup. Tidak mudah berpikir untuk mati. Kenangan beberapa tahun itu kemudian menjadi sedikit kabur. Charles Mo benar, ketika ia seusia Charles Mo, ia harus membuat keputusan sendiri tentang segala hal. Tidak ada orang yang bisa diandalkan di keluarga Mo. Charles Mo melihat Ricky Mo dengan sentuhan emosi, dan berkata, "Kakak sepupu, katakan kepadaku, sebenarnya apa yang terjadi?" Ricky Mo mengangkat alisnya, "Kamu besok harus pergi sekolah, apakah kamu tidak sadar sekarang malam sudah sangat larut?" Ketika dia mengatakan ini, tentu saja artinya ia menolak untuk menjawab pertanyaan Charles Mo. Charles Mo sedikit putus asa, tetapi tidak ada cara lain. "Aku tidur dulu." Charles Mo selesai berbicara, berbalik dan berjalan perlahan, dengan samar berharap Ricky Mo berubah pikiran dan mengatakan sesuatu padanya. Tetapi sampai dia meninggalkan ruang kerja tersebut, Ricky Mo juga tidak mengatakan apa-apa. Setelah pintu ditutup, Ricky Mo mengulurkan tangan dan meremas dahinya. Kelelahan menyebar dari lubuk hati. Sejak bertahun-tahun yang lalu, keluarga Mo pada dasarnya sudah busuk, bisa dibilang benar-benar sudah sangat busuk. Dan Charles Mo, bagaimanapun dia dibesarkan oleh Ricky Mo berharap bahwa ia dapat hidup lebih bersih dan lebih sederhana. Jangan seperti dia. Selama bertahun-tahun, banyak upaya telah dilakukan untuk mencari tahu beberapa hal buruk tentang keluarga Mo. Sampai hari ini masih tidak bisa tenang. Ricky Mo bersandar ke belakang, sambil sedikit menutup matanya. Setelah beberapa saat, ketika dia menegakkan tubuh dan membuka matanya lagi, matanya kembali ke tatapan mata yang tenang dan tajam. Dia berdiri, keluar dari ruang kerja, dan kembali ke kamar untuk melihat Amanda Mu. Amanda Mu sedang tidur nyenyak, tapi alisnya berkerut. Hanya ada cahaya malam kecil di samping tempat tidur, dan lampu kuning yang begitu hangat dan tenang. Ricky Mo menatap Amanda Mu sejenak, lalu berbalik dan keluar lagi. Dia turun dan ada pengawal menunggu di luar. Ricky Mo berjalan maju dengan ekspresi dingin, lalu seseorang melangkah maju untuk membuka pintu mobil untuknya ketika dia keluar dari pintu villa. Ada dua mobil yang diparkir di pintu masuk villa, yang jelas sudah ia perintahkan sejak awal sekali. Setelah di dalam mobil, Ricky Mo tidak perlu mengatakan tujuan, pengemudi segera melaju ke tempat tujuan. Mobil melaju melalui malam yang larut, di sepanjang jalan berliku, dan melaju ke sebuah villa di puncak bukit. Villa ini dibangun kembali setelah dibakar oleh Amanda Mu. Benny Lin, yang menjaga villa ini sudah berusia tua, saat ini ia tidur sangat nyenyak. Mendengar suara mobil di luar, dia pun langsung bergegas keluar sambil mengenakan pakaian. Ricky Mo baru saja keluar dari mobil, dan Benny Lin menyapanya dengan kaget, "Tuan." Ya, ekspresi Ricky Mo tetap tidak berubah, hanya menanggapi dengan acuh tak acuh. Selanjutnya bab 986 dia tidak bisa lepas dari perangkap Ricky Mo.